Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Natal selalu identik dengan semangat mengasihi dan identik dengan atmosfer sukacita. Karena memang Tuhan adalah kasih dan Tuhan adalah sumber sukacita kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Selamat Hari Natal bagi saudara-saudara. Musim Natal hari ini telah dipakai untuk melakukan ajang promosi, untuk meningkatkan penjualan di tahun yang berjalan, dan merupakan ini kesempatan emas yang terakhir di tahun ini. Saudara, hal itu merupakan semangat daripada para penjual. Namun bagaimana dengan para konsumen? Saudara, musim Natal adalah kesempatan untuk membeli barang-barang yang telah diidam-idamkan. Mungkin selama setahun ini untuk dibeli agar bisa mendapat harga yang lebih murah karena diskon. Saudara, kita melihat bahwa musim Natal telah dijadikan musim yang sangat diharapkan. Antara lain untuk mendapatkan keuntungan, setidaknya menutupi kekurangan penjualan pada tahun berjalan. Dan di musim Natal juga diharapkan bagi mereka yang merindukan barang-barang tertentu agar bisa beli dengan harga lebih murah. Saudara, musim Natal merupakan musim di mana setiap orang mencoba mendapatkan keuntungan, mungkin juga kesenangan masing-masing. Saudara, bagaimana dengan Natal yang sesungguhnya 2000 tahun yang lalu? Saudara, Natal yang sesungguhnya diinisiasi oleh Tuhan Allah sendiri. Dan Natal adalah waktunya Tuhan telah tiba untuk mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Bukan untuk keuntungan bagi Tuhan, melainkan pengorbanan Tuhan untuk kebaikan manusia. Oleh karena itu, kabar Natal adalah kabar baik atau kabar sukacita. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita kelahiran Yesus Kristus pertama-tama disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari. Para gembala adalah orang-orang yang terpinggirkan pada masa itu dan tidak memenuhi syarat secara religius, serta dianggap sebagai orang-orang yang kasar. Tentu saja para gembala ini tidak pernah mengharapkan bahwa mereka akan ditemui oleh malaikat Tuhan. Dan pada hari Natal itu, hari kelahiran Yesus Kristus, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan tentu saudara, respons mereka sangat ketakutan.
Saudara, Natal sesungguhnya adalah berita sukacita dari sorga bagi manusia. Natal sesungguhnya adalah bagi kebaikan manusia, sebuah pemberian dari Tuhan yang tidak pernah dapat terpikirkan oleh manusia. Saudara, apakah pesan Natal yang sesungguhnya? Yang pertama, saudara, berita Natal ialah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah sesungguhnya berita Natal itu? Sehingga berita Natal itu membawa sukacita besar. Sehingga suasana Natal itu selalu suasana berbicara tentang kasih. Saudara, berita Natal itu adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, berita Natal yang sejati adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Saudara, kelahiran Yesus Kristus adalah wujud daripada kasih Allah bagi umat manusia. Karena Allah sudah menjanjikannya sejak perjanjian lama akan kedatangan Yesus Kristus, yaitu Mesias. Dan saudara, ketika firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu, saudara, itu berbicara tentang waktunya Tuhan telah tiba. Maka Tuhan mengutus Yesus Kristus, anak yang tunggal, ke dalam dunia. Dan saudara, beritanya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saudara, juru selamat dapat dipahami sebagai seorang pelepas. Saudara, ketika bicara seorang pelepas, maka saudara, orang-orang Israel sangat paham arti seorang pelepas. Saudara, dalam pengalaman hidup mereka berulang kali mengalami bagaimana mereka ditolong Tuhan ketika Tuhan mengutus seorang pelepas bagi mereka. Sehingga mereka lepas daripada penjajahan, lepas daripada perbudakan. Saudara, pertama-tama mereka mengingat bagaimana Tuhan mengutus Musa menjadi pelepas bagi bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sehingga mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian yang pada akhirnya dipimpin oleh Yosua. Tetapi pada zaman hakim-hakim kita juga melihat bagaimana Tuhan mengutus hakim-hakim menjadi pelepas bagi mereka. Bukan itu saja, saudara. Mereka pun pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit ketika mereka akhirnya dibuang ke tanah Babel. Dan Tuhan menubuatkan ada seorang pelepas bagi mereka. Meskipun pelepas itu bukanlah bangsa Israel, tetapi bangsa lain, yaitu Raja Kores yang mengalahkan Babel. Saudara, ketika berbicara pelepas, maka saudara, orang Israel sadar bahwa tanpa pelepas mereka tidak pernah lepas daripada perbudakan. Tanpa Tuhan mengutus seorang pelepas, tidak dapat mereka melepaskan dari perbudakan. Dan saudara, pelepas yang terutama yang Allah janjikan dari sejak kejadian, itu adalah Mesias. Maka dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus itu adalah bahasa Yunaninya, tetapi Mesias itu adalah bahasa Ibraninya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini telah lahir bagimu seorang pelepas, yaitu juru selamat. Dia adalah Mesias. Dan saudara, Alkitab kata Mesias itu adalah Tuhan itu sendiri. Saudara, Tuhan itu sendiri berbicara keilahiannya, saudara. Dia memang lahir sebagai manusia, tapi sesungguhnya dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Dan dikatakan di kota Daud, mengingatkan perjanjian Allah dengan tahta Daud, bahwa tahta Daud akan menjadi tahta yang selama-lamanya, yaitu kerajaan Allah.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Natal tidak memberikan sukacita? Karena berita Natal adalah berita kelepasan umat manusia dari perbudakan dosa. Saudara, perbudakan secara manusia terhadap manusia. Saudara, itu terkait dengan lokasi di mana kita berada dan terbatas dengan lokasi itu. Tetapi saudara, perbudakan dosa, saudara-saudara, itu sifatnya universal. Saudara, bahkan di negara-negara yang merdeka, negara-negara yang beradab, tetapi tetap saudara, perbudakan dosa itu dialami oleh setiap pribadi dan individu manusia. Dan saudara, mengingat peristiwa bangsa Israel, maka pesan yang sangat utama adalah tidak ada seorang manusia yang dapat melepaskan diri dari perbudakan dosa, perbudakan kebinasan, dan perbudakan kuasa jahat. Kecuali Allah dengan Yesus Kristus melepaskannya. Saudara, itulah saudara-saudara mengapa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi umat manusia. Karena memang Dia diutus oleh Tuhan yang sudah dijanjikan sejak lama. Tetapi berbeda dengan utusan-utusan yang lain. Seperti Musa, seperti hakim-hakim, seperti Kores, saudara. Yesus berbeda. Berbedanya adalah Dia adalah anak Allah itu sendiri. Karena saudara, Musa sampai Kores tidak sanggup melepaskan manusia dari perbudakan dosa, perbudakan kebinasaan, perbudakan setan. Saudara, siapakah yang dapat melakukan? Hanya Tuhan sendiri. Oleh karena itu saudara, Kristus datang ke dalam dunia. Oleh karena itu saudara, buka hati di hari Natal ini bagi Kristus. Karena engkau dan saya tidak sanggup melepaskan diri dari natur dosa, kebiasaan buruk kita yang sifatnya membinasakan, merugikan, dan menghancurkan hidup kita. Dan saudara, saya tahu kita berusaha mau melakukan yang baik, tetapi saudara, seringkali yang terjadi adalah kita melakukan yang jahat, yang tidak baik, yang kita sebut kita khilaf. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini begitu berharga dan sangat sayang jikalau hidup ini diperbudak oleh dosa. Yang kedua, saudara, berita Natal adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Firman Tuhan berkata, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, setelah malaikat memberitakan kabar gembira bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Yesus Kristus, yaitu Tuhan di kota Daud. Maka saudara-saudara, malaikat-malaikat bala tentara Allah, kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Mereka memuji-muji Allah dengan lagu yang teksnya seperti ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, pujian ini terkait dengan kelahiran Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, membawa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, tetapi membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus Kristus menjadi kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, karena Dialah yang menyatakan Allah kepada manusia. Saudara, Dia berinkarnasi supaya kita boleh mengenal Allah. Yesus pernah berkata, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Jika engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Jika engkau menolak aku, engkau menolak Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah puncak penyataan Allah bagi manusia. Supaya manusia boleh mengenal Allah dan melihat kemuliaannya. Dan saudara, di dalam Injil Yohanes dikatakan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa. Dan saudara, anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan Bapa itu, Dialah yang menyatakan Allah kepada kita. Dan dalam Injil Yohanes seringkali dikatakan bahwa Yesus menyatakan kemuliaan. Saudara, di sini saudara-saudara, Natal
berbicara bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya kepada manusia. Dan saudara, kemuliaan Allah tidak pernah dapat tergantikan oleh apapun. Saudara, kemuliaan Allah itu adalah kemuliaan Allah yang pada dirinya sendiri dan unik adanya. Dan Kristus dia menyatakannya karena dia adalah anak Allah. Tetapi saudara, kedatangan Kristus dalam dunia pada waktu Natal, saudara, bukan saja menyatakan kemuliaan Allah di tempat maha tinggi. Tetapi kedatangannya adalah untuk memberikan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, misi Kristus adalah misi damai sejahtera. Damai sejahtera apa? Yaitu damai sejahtera antara manusia dengan Allah. Yaitu melalui kayu salib. Saudara, di atas kayu salib dimungkinkan perdamaian antara manusia dan Allah itu terjadi di dalam Kristus. Karena saudara, kayu salib berbicara keadilan Allah. Yaitu bahwa hukum-hukum Allah harus digenapi. Manusia yang berdosa harus menerima maut itu. Dan saudara, Kristus menanggungnya bagi manusia. Tetapi di atas kayu salib, saudara-saudara, juga berbicara kasih Allah. Bagaimana Allah mau menyelamatkan manusia. Sehingga saudara-saudara, berbicara damai sejahtera, itu berbicara keselamatan yang Allah berikan kepada manusia. Ketika manusia berdamai dengan Allah. Saudara, tidak ada jalan lain untuk engkau dan saya berdamai dengan Allah. Bagaimana caranya engkau berdamai dengan Allah? Saudara, apakah engkau bisa dengan perbuatan-perbuatan baikmu? Saudara, perbuatan baik kita tidak mencukupi untuk membawa perdamaian dengan Allah. Apakah dengan segala tindakan religius kita tidak cukup mendamaikan kita dengan Allah? Saudara, permasalahan utama bukan dengan masalah perbuatan baik. Permasalahan utama kita dengan urusan dengan Tuhan bukan masalah religiusitas kita atau ibadah kita. Masalah yang sangat utama adalah dosa-dosa kita. Saudara, dosa-dosa kita tidak pernah dapat dihapuskan oleh apapun. Oleh uang kita, oleh kebaikan kita, oleh religius kita. Saudara, dosa itu tetap melekat pada diri kita. Kecuali Tuhan menghapuskannya. Dan ketika Tuhan menghapuskannya, maka Tuhan harus memperhitungkan apa yang pernah dia katakan. Upah dosa ialah maut. Dan tidak mungkin Allah mengingkari perkataannya. Oleh karena itu saudara, hanya satu-satunya jalan. Oleh darah Yesus Kristus, dosa kita diampuni. Oleh karena itu saudara, kita perlu percaya, bersandar kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biar Engkau memetraikan firman-Mu kepada kami supaya kami boleh tetap beriman dan beriman kepada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami diubahkan dan mengalami sukacita di dalam kehidupan kami. Biar Natal tahun ini sungguh-sungguh menjadi Natal yang membawa berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.